Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubadrah Kratawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, Sobat Hindu dan umat sedharma dimanapun berada. Angayu bahagia, sehyang widiwasa, kita masih bisa berjumpa kembali di udara dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Kendari, bekerja sama dengan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya berjumpa kembali dengan Belijul Pandai Kadek Juliana, penyuluh ahli muda agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Semoga para pendengar kami jumpai dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Seperti biasa, kita awali mimbar agama Hindu hari ini dengan sebuah pantun. Orang utan berjalan bersama kura-kura, kakinya lentur karena habis dioperasi. Cakep. Kuatkan dharma agama dan dharma negara, jangan takabur, hindari diri dari korupsi. Pendengar, Sobat Hindu dan umat sedharma, dalam mimbar agama Hindu kali ini, Belijul akan menyampaikan tema gratifikasi dalam perspektif agama Hindu. Sesungguhnya, apa menariknya tema kali ini? Tentu saja, tema ini menjadi menarik ketika melihat kondisi sekarang di mana kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN semakin tumbuh dan menjadi tumor dan menggerogoti kita dalam instansi bernegara maupun instansi berekonomi. Dulu kita berperang dengan yang namanya KKN ini. Namun belakangan ini KKN semakin mencuat dalam tata negara dan sendi-sendi ekonomi kita. Lalu bagaimana peran pejabat negara dalam mengelola instansinya agar bisa bersih dari KKN? Dan bagaimana peran tokoh agama dalam mengingatkan terkait dosa dalam agama jika melakukan KKN ini? Jikalau mereka sendiri yang harusnya menuntun ke arah yang baik, mulai terkena yang namanya penyakit gratifikasi, yang merupakan bagian dari korupsi itu sendiri. Maka pejabat dan tokoh agama akan melakukan pembiaran atau lalai. Oknum-oknum yang mengobok-obok struktur dan sistem yang baik menjadi tidak baik. Kesempatan banyak orang terhenti karena kerakusan oknum-oknum tertentu dalam tata kelola kenegaraan. Maka dari itu, pandangan agama terkait perbuatan KKN ini harus terus digemakan. Salah satunya masalah gratifikasi. Pendengar yang budiman, setiap orang yang dilahirkan memiliki kewajiban atau swadharma untuk memenuhi tuntutan dan tujuan hidup yang mulia. Karena itu, setiap orang wajib berperan memutar roda kehidupan di dunia ini melalui pengabdian kerja atau karma bakti. Pengabdian kerja seseorang akan menjadi berkualitas apabila ia memiliki pengetahuan yang memadai dan keseimbangan antara raga, rasio, rasa, dan roh atau kejiwaan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidupnya. Beragama bukan hanya memuja Tuhan dengan berbagai ritual keagamaan, melainkan menerapkan ajaran agama dalam semua aspek kehidupan, bahkan semua sisi kegiatan dan tindakan. Oleh karena itu, agama Hindu mengajarkan agar manusia mengamalkan asih, punya, dan bakti di dalam semesta ciptaannya. Asih bermakna mencintai sesama dengan menjauhkan sifat egosentrisme yang mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, sehingga setiap tindakan individu mengarah pada prinsip mutualisme, saling menguntungkan.
Punyo adalah keikhlasan mendermakan sebagian kekayaan pribadi untuk kepentingan umum dan tidak semata-mata memenuhi kepentingan pribadinya sendiri. Dan bakti artinya kesungguhan dan kejujuran dalam menderma baktikan potensi diri bagi kemajuan dan ketertiban sosial. Dengan kesadaran bahwa seluruh karya individu sesungguhnya diabadikan sebagai wujud yajna atau pengorbanan suci kepada Hyang Widiwasa beserta seluruh ciptaannya. Tujuan hidup umat Hindu adalah moksartam jagadita yaca iti dharma. Mencapai jagadita dan moksa, dengan kata lain mencapai kebebasan jiwatman atau kebahagiaan rohani yang kekal. Dalam kehidupan manusia, agama Hindu memiliki konsep jenjang kehidupan yang jelas dan telah tersusun secara sistematis dalam catur asrama. Catur asrama adalah 4 jenjang kehidupan yang harus dijalani untuk mencapai moksa, atau 4 tingkatan hidup manusia atas dasar keharmonisan hidup. Di tiap-tiap tingkat ini, kehidupan manusia diwarnai oleh tugas dan kewajiban berbeda antara satu masa dan masa lainnya. Tetapi semuanya merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Keempat tingkatan tersebut yakni Brahmancari, Grehasta, Wanaprasta, dan Sanyasin, yang tujuannya masing-masing berbeda. Brahmancari tujuannya adalah dharma. Grehasta tujuannya adalah dharma, arta, dan kama. Wanaprasta tujuannya adalah dharma, sedangkan biksuka atau sanyasin tujuannya adalah moksa. Dalam ajaran Hindu, dharma adalah ajaran kebenaran, pandangan hidup, atau tuntunan hidup. Sementara itu, harta merupakan materi sebagai penopang kehidupan. Sedangkan kama adalah keinginan, dan moksa bersatunya sang diri atau jiwatman dengan paramatman. Jadi, jelas bahwa dalam hidupnya manusia selalu memerlukan arta dan kama. Namun dalam memenuhi kebutuhan akan arta dan kama, manusia harus berdasarkan dharma, bukan aham kara. Pembangkitan kesadaran bahwa kita merupakan salah satu bagian dari esensi dunia ini merupakan hal yang harus dicapai agar pikiran dapat terbuka, menyadari hakikat sang diri. Harapan tersebut dapat terwujud dengan mengimplementasikan ajaran Dharma. Pendengar umat Hindu dimanapun berada, dalam pustaka suci Hindu telah disebutkan bahwa menjelma menjadi manusia merupakan suatu keberuntungan dan hal yang utama. Dengan manas atau pikiran yang dimiliki, maka manusia dapat menolong dirinya sendiri dari keadaan samsara dengan jalan subha karma, yaitu berkarma, berbuat yang baik. Kesadaran akan mampu meluruskan pikiran yang selalu hanya mementingkan kehidupan duniawi. Dalam Sarasamuscaya Sloka 8 disebutkan, Manusyam durlabam prapya vidyulasita cancalam bawa kwayem atya kaya bawo pakarawe suca. Artinya menjelma menjadi manusia itu sebentar sifatnya. Tidak berbeda dengan kedipan petir, sungguh sulit didapatkan. Karenanya, pergunakanlah penjelmaan itu untuk melaksanakan dharma yang menyebabkan musnahnya penderitaan. Sorgalah pahalanya. Kitab Sarasamuscaya menjelaskan bahwa kelahiran menjadi manusia merupakan suatu kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri. Hanya manusialah yang dapat memperbaiki segala tingkah lakunya yang dipandang tidak baik menjadi baik, guna menolong dirinya dari penderitaan dalam usahanya untuk mencapai kebahagiaan yang abadi.
Apapun yang kita perbuat, seperti itulah hasil yang akan kita terima. Yang menerima yaitu yang berbuat. Inilah karma pala, hukum kausalitas bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan hasil. Maka dalam memperoleh harta pun harus berdasarkan dharma, seperti yang tertera dalam Sarasamusaya. Yan paramartanya yanarta kamu sadyan dharma juga lekasa kena rumuhun. Niada ketemuaning arta kamu menetan paramarta wika temuaning arta kamu dening anasar saking dharma. Dalam usaha mencari arta dan kama hendaknya berdasarkan dharma. Tidak ada manfaatnya jikalau arta dan kama didapatkan dari hal yang menyimpang dari dharma. Jelas sekali dikatakan oleh Sarasamusaya bahwa umat Hindu hendaknya mencari arta dan kama berdasarkan dharma. Mendapat arta dan kama dari perbuatan yang menyimpang dari dharma, maka tidak ada manfaatnya bagi kehidupan. Contohnya, mencari harta dari korupsi, gratifikasi, dan sebagainya. Perilaku korupsi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan dharma yang dilarang oleh ajaran Hindu dan akan membawa pelakunya pada penderitaan. Inilah konsep hukum karma dalam Hindu. Bagaimana menghindari hukum karma atas perbuatan yang tidak benar? Manusia lahir dibekali dengan wiweka, yaitu kebijaksanaan atau daya nalar seseorang untuk dapat mempertimbangkan benar dan salah, amal dan dosa, baik dan buruk, subha karma dan asubha karma, yang sejati dan yang palsu. Wiweka sebagai dasar-dasar etika agama Hindu sangatlah menentukan keputusan hati, yang disebut juga niscaya janana. Untuk itu, manusia selalu dapat meningkatkan pengetahuan, baik pengetahuan secara umum maupun tentang ketuhanan, serta mengamalkan pengetahuan itu bagi kesejahteraan umat dan kelestarian alam semesta. Kedua jenis pengetahuan di atas diperoleh dari pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, diharapkan manusia dapat memilih dan melaksanakan perilaku baik berdasarkan susila yang dapat menimbulkan kebahagiaan hidup. Para pendengar, umat Hindu dan sobat Hindu yang mendengarkan mimbar agama Hindu pada malam hari ini, tidak sedikit orang yang celaka karena kurang bersikap hati-hati dalam berpikir, berkata, dan berbuat yang akan menimbulkan dosa. Dan di antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang paling menentukan adalah pikiran atau manas. Karena segala sesuatu yang akan diperbuat dan diucapkan awalnya bersumber dari pikiran. Jadi, dalam agama Hindu, latihan pikiran adalah hal yang utama. Setelah itu barulah penguasaan kata-kata dan yang terakhir pelaksanaan perbuatan. Manusia juga memiliki alat untuk dapat menikmati hidup, yaitu indera atau indriya, yang membuat manusia terkait dengan unsur-unsur duniawi. Namun, kalau berbalik memperalat manusia, indriya ini pula membawa manusia hidup sengsara. Di dalam Upanishad dinyatakan, indriya ibarat kuda kereta, sedangkan keretanya adalah badan dan tali kekang adalah pikiran. Kesadaran budi atau intelek maka kusir keretanya, sementara Atman sang pemilik kereta. Kita tahu kereta tidak dapat mencapai tujuan tanpa ditarik oleh kuda. Namun, kalau tidak dikendalikan dengan tali oleh kusir kereta, kuda itu bisa menyesatkan kereta. Bahkan, kuda itu akan membawa kereta masuk jurang atau menabrak sana-sini. Meski demikian, kalau dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, indera akan membawa manusia sampai pada tujuan hidup
mencapai kebahagiaan. Karena itu, dalam berbagai sastra suci agama Hindu selalu ditekankan agar manusia memelihara dan mengendalikan indria sebaik-baiknya. Raja indria adalah pikiran. Oleh karena itu, pikiran hendaknya dapat mengemudikan indria dan harus bersih dan murni. Pikiran harus dilatih untuk mencapai kebajikan. Seperti yang diajarkan dalam kitab-kitab suci, kebajikan pada dasarnya adalah cinta, kebenaran, kejujuran, keikhlasan, dan keadilan. Dalam kitab Manu Smriti disebutkan, orang-orang bijaksana harus berusaha mengemudikan indrianya yang berkeliaran di tengah-tengah benda pemuasnya yang menarik nafsu sebagai kusir kuda yang banyak. Dalam Upanishad disebutkan, ketahuilah bahwa Atma bagaikan pengendara kereta dan tubuh bagaikan kereta. Ketahuilah juga budi atau kecerdasan laksana kusir dan pikiran sebagai kendalinya. Maka indria ibarat kuda, sedangkan benda-benda pemuas nafsu adalah lapangannya, di mana kuda itu berkeliaran. Atma bersekutu dengan indria dan pikiran menjadi penikmatnya. Orang bijaksana yang selalu mempergunakan pikirannya mengendalikan indrianya sehingga tak ubahnya kuda yang baik. Dengan demikian, kusir yang bijaksana yang dapat mengendalikan tali kekangnya akan menuju tempat yang terakhir dan tertinggi, yakni Sang Hyang Widiwasa. Dalam kitab suci Sarasamuccaya disebutkan bahwa indria adalah jalan menuju surga dan neraka. Jika indria dapat dikendalikan dengan baik, maka kebahagiaan akan tercapai, dan jika tidak, nestapa atau neraka yang akan dijumpai. Godaan yang terhebat bagi indria adalah harta, benda, dan birahi. Maka itulah umat Hindu mesti bersama-sama melatih pikiran amulat sarira, yakni melihat ke dalam diri kita dengan mendidik diri secara disiplin agar pikiran dapat menguasai indria. Ajaran agama Hindu sangat meyakini hukum karma yang mempengaruhi eksistensi kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Hukum karma sebagai hukum yang mutlak memberikan keyakinan kepada umat Hindu agar senantiasa berusaha berbuat, berpikir, dan berkata berdasarkan dharma. Dalam mencari sarana hidup dan kehidupan, apakah berupa harta ataupun pemenuhan keinginan, manusia tidak boleh menyimpang dari dharma. Perbuatan seperti menerima gratifikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan hingga merugikan orang banyak, melanggar norma hukum dan norma agama. Ini sangat dilarang oleh ajaran Hindu karena termasuk dalam adharma yang bertentangan dengan dharma itu sendiri. Para umat sedharma dan para pendengar RRI yang mungkin sering menonton kisah Mahabharata atau membaca kisah Mahabharata tahu dan mengetahui kisah tentang Prabu Salya. Prabu Salya adalah keluarga atau paman dari Pandawa. Barangkali dapat menjadi pembelajaran bagaimana Prabu Salya yang diperdaya oleh Duryodhana. Prabu Salya menyantap jamuan dari Kurawa dalam perjalanannya menuju Upaplawaya untuk menemui Pandawa. Tanpa rasa curiga, Prabu Salya menghabiskan makanan dan minuman pemberian Duryodhana, Sangkuni, dan para Kurawa lainnya. Namun santapan itu harus dibayar dengan imbalan keberpihakan kepada kubu Kurawa dalam laga Kurusetra, sesuai permintaan Duryodhana. Dalam hal ini, keputusan Prabu Salya tidak didasarkan pada dharma,
Tidak didasarkan atas kebaikan, tidak didasarkan atas agama itu sendiri, tetapi pada perasaan berhutang kepada Duryodhana. Kenapa? Karena Prabu Salya telah menerima gratifikasi dari Korawa berupa makanan yang nikmat beserta para prajuritnya. Sehingga mau tidak mau Prabu Salya pun dalam perang Mahabharata memihak kepada Duryodhana dan harus memusuhi keponakan-keponakannya sendiri, yaitu para Pandawa. Inilah contoh kisah cerita dalam ajaran agama Hindu yang membuktikan bahwa gratifikasi dapat berdampak sangat negatif terhadap kehidupan dan peradaban Hindu. Jalan pemberian gratifikasi sangat beragam dan dewasa ini semakin kompleks, sehingga semua umat beragama harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan agar tidak terjebak dalam penerimaan gratifikasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Apalagi sebuah gratifikasi yang selalu dibilang dengan istilah saya ikhlas ji, saya ikhlas ji. Terima kasih Pak. Saya mengingatkan kembali kepada para pendengar agar tidak menerima hal-hal seperti itu. Terkadang kita yang sadar terkait gratifikasi, apalagi Bapak Ibu para pendengar yang memiliki jabatan di sebuah instansi atau layanan masyarakat secara umum, baik itu layanan di catatan sipil maupun di keagamaan, dalam pencatatan pernikahan, dan lain-lainnya. Janganlah pernah menerima gratifikasi atas pekerjaan atau kewajiban yang harusnya engkau lakukan karena engkau sudah digaji berdasarkan aturan dari perundang-undangan itu sendiri. Janganlah mencari-cari hal yang bukan milikmu untuk menjadi tambahan, menambah harta yang engkau miliki. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di depan terkait pengumpulan harta dan pemenuhan kama. Gratifikasi sering terkadang diplesetkan oleh sahabat-sahabat kita yang suka memberi dengan kata gratis dikasih. Ini ikhlas ji dariku. Ambil ki Pak, ambil ki Bu. Jangan pernah mau diperdaya dengan kata-kata demikian. Wahai umat Hindu, para pendengar maupun siapapun yang mendengarkan mimbar pada malam hari ini, sangatlah penting di penghujung mimbar ini, Belijul selalu mengingatkan kembali bahwa dalam mencari sarana hidup dan penghidupan, apakah berupa harta ataupun pemenuhan keinginan, kita tidak boleh menyimpang dari dharma, dari aturan, dari kebaikan itu sendiri. Perbuatan seperti menerima gratifikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan hingga merugikan orang banyak, melanggar norma hukum dan norma agama. Ini sangat dilarang oleh ajaran Hindu. Tidak hanya dalam ajaran Hindu, ajaran agama manapun sangat-sangat menolak dan anti dalam hal seperti ini. Karena termasuk dalam adharma atau ketidakbaikan yang bertentangan dengan dharma atau kebaikan itu sendiri. Dan para pendengar, sobat Hindu, umat sedharma yang budiman, demikianlah mimbar agama Hindu kali ini. Semoga bermanfaat dan apa yang sudah Belijul sampaikan pada malam hari ini mungkin bisa menjadi embun pagi yang membasahi diri, menghilangkan sedikit dahaga para pendengar terkait ajaran-ajaran agama Hindu. Berjumpa lagi di lain kesempatan, sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Buah tomat, buah anggur, durian berduri dibuka pakai gergaji. Cakep. Tetap ingat, jangan takabur, jauhkan diri dari gratifikasi. Semoga kedamaian menyelimuti kita semua. Om Sarve Bhavantu Sukhina. Om Santi Santi Santi. Om.